Nah, oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya ya di materi IPA. Kita akan membahas gelombang cahaya. Lanjut ya. Tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan pengertian gelombang cahaya dengan benar, mengidentifikasi sifat-sifat gelombang cahaya, menjelaskan proses pemantulan, menjelaskan dispersi cahaya, dan menggunakan rumus cepat lambat gelombang cahaya dalam penyelesaian soal sederhana. Menyajikan contoh penerapan gelombang cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Menunjukkan sikap teliti, aktif, dan juga rasa ingin tahu dalam mempelajari fenomena cahaya, ya. Nah, cahaya adalah energi yang berbentuk gelombang elektromagnetik yang dapat ditangkap oleh mata sehingga manusia dapat melihat benda dan sekitarnya. Gelombang cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang dapat merambat tanpa memerlukan medium dan atau zat perantara. Cahaya dapat merambat di udara maupun di ruang hampa, ya. Sifat-sifatnya, cahaya ini adalah cahaya merambat lurus, dapat dipantulkan, dapat dibiaskan, dapat menembus benda bening. Terus cahaya dapat diuraikan menjadi berbagai warna atau didispersi. Ya. Terus sifat-sifat gelombang cahaya itu termasuk gelombang elektromagnetik. Yang kedua dapat merambat tanpa medium, memiliki panjang gelombang dan frekuensi, dapat mengalami pemantulan, dapat mengalami pembiasan, dapat mengalami interferensi dan difraksi. Nah, namun di dalam IPA ini kita lebih fokus pada pemantulan dan hukum pemantulan juga pembiasan cahaya, ya. Nah, pemantulan cahaya ini adalah peristiwa kembalinya cahaya setelah mengenai permukaan benda. Pemantulan cahaya ini biasanya terjadi pada benda yang permukaannya licin seperti dan mengkilap seperti cermin, ya. Nah, contohnya bayangan pada cermin, pemantulan cahaya pada air, spion kendaraan. Jenis-jenis pemantulan cahaya ada pemantulan teratur, pemantulan baur atau difus. Nah, kalau pemantulan teratur itu terjadi pada permukaan yang rata atau licin, dapat dipantulkan secara teratur seperti cermin dan juga permukaan logam. Yang kedua adalah pemantulan baur, terjadi pada permukaan kasar sehingga cahaya dapat dipantulkan ke berbagai arah. Contohnya dinding, jalan aspal dan juga kayu. Nah, hukum pemantulan cahaya ada dua hukum. Sinar datang garis normal dan juga sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Nah, yang kedua, sudut datang sama dengan sudut pantul. Berarti sudut I, nah, di sini ada garis normal. Sudut I, sudut datang sama dengan sudut pantul. Ya, sudut I sama dengan sudut R. Misalkan, sebuah sinar datang membentuk sudut 50 derajat. Berapakah sudut pantul yang dibentuk? Karena menurut hukum 2 pemantulan cahaya, sudut pantul sama dengan sudut datang, maka sudut pantul juga 50 derajat. Ya. Nah, bagaimana nih pemantulan cahaya pada cermin? Nah, yang pertama, cerminnya cermin datar. Ini nanti sering terjadi, ada sering soal yang seperti begini. Pada cermin datar, cermin dengan permukaan rata itu sifatnya adalah maya. Maya itu nyata. Tegak dan juga sama besar. Rumus cermin datar, jika jarak benda adalah sama dengan jarak bayangan. S sama dengan S ceruk. Ya, maka tidak ada namanya fokus cermin. Nah, yang kedua ada cermin cekung. Adalah cermin yang permukaannya melengkung ke dalam. Nah, sifat-sifatnya bisa nyaya atau maya atau nyata.
Ya. Yang kedua, rata-rata bisa diperbesar, bisa diperkecil, tergantung dari jarak fokusnya, jarak bendanya. Rumusnya satu per F sama dengan satu per S tambah satu per S curug. Fokus cermin ya. Nah, hubungan fokus dengan jari-jari kelengkungan F sama dengan R per 2. Ya. Biasanya pada cermin cekung, F-nya itu selalu besar. Artinya diperbesar ya. Bayangan diperbesar. Ya. Nah, pada cermin cekung adalah cermin yang permukaannya melengkung keluar. Sifatnya adalah maya atau nyata, tegak, dan juga dapat diperkecil. Kalau tegak itu, nah di sini berarti terbalik, bisa jadi terbalik. Rumusnya sama kayak cermin cekung untuk fokus cermin. Ya, fokus cermin atau lensa, ini rumusnya. Satu per F sama dengan satu per S tambah satu per S. Nih. Pada cermin cembung, fokusnya itu bernilai negatif, ya. Rumus pemesanan bayangan M sama dengan H corak per H sama dengan S corak per S. H itu adalah jarak tinggi bayangan. H itu adalah tinggi benda. S itu adalah jarak bayangan terhadap cermin. Ini adalah jarak benda terhadap cermin. Kita ke contoh ya. Contohnya, nah, dalam pembahasan cermin, serta mengidentifikasi jenis cermin dan sifat bayangan dibentuk berdasarkan hasil hitungan. Sebuah benda berada dalam 20 cm di depan cermin. Bayangan terbentuk itu 20 cm ya. Karena ini cermin tentukan jenis cermin dan juga sifat bayangannya ya. Nah, tentukan dulu jenis cerminnya. Karena jika jarak bayangan dan jarak bendanya sama, maka ini bisa dikatakan cermin datar ya. Lanjut. Nah, karena S-nya itu sama, maka jawabannya maya, semu, dan juga tegak. Karena S jaraknya sama, maka bendanya ini sama dengan sama besar. Oke? Nah, soal kedua. Sebuah benda berada di 12 cm di depan cermin dan bayangan terbentuk 24 di depan cermin. Yang tentukan adalah jenis cerminnya dulu atau fokusnya, fokus cermin. Terus kedua jenis cermin dan juga sifat bayangannya. Diketahui S sama dengan 12, S-nya adalah 24. Nah, satu per F sama dengan satu per S sama dengan satu per S ya. F aja, F sama dengan 12 tambah satu per F sama dengan satu per 12 ditambahkan satu per 4. Sederhanakan ini.
Bukan disederhanakan, tapi KPK. Sorry, KPK-nya adalah 24 ya. Jadi tinggal 1/F sama dengan 2/24 ditambah 1/24 sama dengan 1/F sama dengan 3/24. Balikan F sama dengan F/1 sama dengan F sama dengan 24 bagi 3. F-nya sama dengan 8. Karena, nah, nah, karena F-nya adalah, jika fokusnya adalah lebih dari nol, maka jenisnya adalah cermin cekung. Karena F sama dengan dikurang dari nol sama dengan cermin cembung. Nah, terus jenis cerminnya adalah cermin cekung. Nah, yang kedua menentukan sifat bayangan. Karena S-nya ada lebih dari nol, ya, maka bayangannya adalah nyata dan terbalik. Nah, kita lihat pembesarannya, apakah diperbesar atau diperkecil. Dengan cara kita ukur S jarak bayangan per jarak benda. 24/12 sama dengan 2. Maka karena M-nya lebih dari satu, bayangkan bayangannya diperbesar. Jadi sifatnya yang pada ini nyata terbalik, diperbesar 2 kali. Nah, ketiga, soal itu perhitungan pada fokus sebuah cermin adalah fokusnya adalah -15. Tentukan jenis cerminnya. Nah, karena F-nya sama kurang dari nol, maka termasuk cermin cembung. Sifat sifatnya pasti maya, nah tegak dan juga diperkecil, ya. Ya. Nah, proses pembentukan pada bayangan pada cermin, ya. Nah, cahaya dari benda menuju permukaan cermin datar. Cahaya dipantulkan dari cermin, sinar pantul masuk ke pengamatan mata. Mata menganggap cahaya berasal dari cahaya belakang, akibatnya terbentuk cahaya. Nah, ini set 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 set. Nah, ini adalah sinar pantul, sinar sinar datang, sinar pantul. Ini adalah sinar bias dengan sinar pantul. Oke. Nah, lanjut ya. Nah, bagaimana proses pembentukan pada bayangan pada cermin cekung dan juga cermin cembung? Nah, bagaimana nih sinar-sinar atau istimewa sinar sejajar nggak sebuah utama dipantulkan melalui titik fokus F. Sinar melalui titik fokus, ya, dipantulkan sejajar sumbu utama. Sinar menuju pusat kelengkungan atau si melalui jalur semula, ya. Si proses pembentukannya cahaya berasal dari bentuk cermin cekung. Sinar dipantulkan menuju titik tertentu. Perpotongan sinar pantul membentuk bayangan. Bayangan dapat dibentuk di depan atau di belakang cermin tergantung posisi benda. Nah, sifat-sifat padayangan pada berdasarkan titik letak bendanya. Jika titik bendanya di luar C, S sama dengan 2F, itu letak bayangannya di antara C dan F. C dan F di sini. S nyata, terbalik, dan juga diperkecil. Nah, ya. Nah, kita nanti dulu ya. Nah, terus bagaimana proses pembentukan bayangan pada cermin cembung? Ya, sinar istimewa adalah cermin cembung. Sinar sejajar pada sumbu utama.
dipantulkan oleh seolah-olah berasal dari titik fokus F. Sinar menuju sinar fokus dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Yang ketiga, sinar menuju pusat kelengkungan atau C. Dipantulkan kembali seolah-olah dari pusat kelengkungan. Bagaimana proses pembentukan cahaya bayangannya? Cahaya dari benda menuju cermin cembung. Cahaya dipantulkan menyebar. Perpanjangan sinar pantul bertemu di belakang cermin. Terbentuk dari bayangan maya di belakang cermin ya. Sifat bayangan adalah cermin cekung ya. Nah ini bisa dilihat aja lah ya. Dan perbandingannya sudah terlihat jelas. Lanjut ya. Nah, bagaimana dengan pembiasan pada cahaya? Pembiasan cahaya adalah peristiwa membelokkan arah cahaya ketika melewati dua medium. Berbeda kerapatan optiknya, misalnya dari udara ke air atau dari udara ke kaca. Penyebabnya ini dari karena kecepatan cahaya berubah saat melewati medium yang berbeda. Dari medium yang kurang rapat menjadi lebih rapat. Cahaya dibiaskan mendekati garis normal. Dari medium yang lebih rapat ke kurang rapat. Nah, cahaya bisa dibiaskan menjauhi garis normal. Nah, contohnya adalah sedotan dalam gelas plastik. Terus ada dasar kolam ternyata lebih dangkal. Pensil dalam air. Nah, ilustrasinya begini. Jika sinar datang dari medium yang rapat ke kurang lebih rapat, ke kurang rapat ke lebih rapat, akan ini si binar ini akan lebih kecil ya. Kalau ininya dan sebagainya ya. Nah, rumus-rumus pembiasan. Yang pertama adalah rumus Snellius. Hukum utamanya N sin I sama dengan N sin R. N-nya adalah indeks bias. Untuk rumus ini akan dipelajari di SMA ya. Nah, kita akan fokus ke sini. Pembiasan cahaya. Nah, jenis-jenis lensa ya pada lensa. Lensa adalah bagian bening yang dibatasi oleh dua permukaan lengkung atau satu lengkung dalam data yang membiaskan cahaya. Jenis-jenis lensanya ada lensa cembung, ada lensa cekung. Kalau lensa cembung ini biasanya bagian tengahnya lebih tebal. Tugasnya adalah mengumpulkan cahaya. Dan fokusnya berdaya positif seperti loupe, kamera, dan juga mikroskop. Kalau lensa cekung bagian tengahnya tipis dari tepinya. Yang berfungsi untuk menyebarkan cahaya. Ya, dan fokusnya adalah bernilai negatif. Ya. Nah, bagian-bagian lensanya adalah ada titik fokus ya F. Titik tempat cahaya sejajar semua dengan berkumpul ya. Terus ada pusat optik. Terletak di tengah lensa terdapat tempat cahaya dan dapat dilewati lensa tanpa dibiaskan. Yang terakhir adalah jarak fokus. Jarak fokus pusat ke optik ke pusat titik fokus ya. Rumusnya seperti sama. Nah, ya. Nah, sama dengan yang persamaan cermin ya. Cuma nanti kita akan belajar tentang kekuatan lensa ya. P sama dengan 1/F. P ini adalah kekuatan lensa dalam satuan dioptri. F ini jarak fokus. Ya. Contohnya, jika jarak fokusnya 0,5 cm, maka dioptrinya, jarak fokusnya harus meter ya. Harus dari dioptri. Oke, lanjut. Nah, sifat. Nah, kita akan belajar. Nah, bagaimana nih proses pembentukan cahaya? Nah, nah, proses pembentukan bayangan pada lensa cembung dan lensa cekung. Nah, sinar-sinar istimewa pada sinar datang dengan sumbu sejajar pada fokus akan diberikan fokus F. Sinar datang melalui titik fokus F.
akan dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Sinar yang datang melalui pusat optik atau O akan diteruskan ke tanpa dibelokkan. Nah, bagaimana proses pembentukan bayangan pada lensa cembung? Nah, jika bendanya di luar 2F, maka sifat bayangannya itu titiknya bayangan itu di antara F dan juga 2F. Bisa bersifat nyata, terbalik, dan juga diperkecil. Jika, nah, bayangan di tempat di 2F atau dua kali titik fokus atau dua titik pusat kelengkungan atau dua kali fokus, nah, bayangan juga akan tetap tepat di 2F juga. Sifatnya nyata, terbalik, dan juga sama besar. Nah, bisa dilihat aja ya. Nah, rata-rata sifat dari eh bisa dilihat aja dan meskipun dengan lensa cekung ya. Nah, bagaimana nih sinar-sinar SMA terhadap lensa cekung itu sinar sejajar sumbu utama dan akan dibiaskan seolah-olah berasal dari titik fokus atau F di depan lensa. Saya menuju titik fokus akan dibiaskan sejajar dengan sumbu X sinar ya. Nah, sumbu X sinar akan melalui sifat optik dibutuhkan tanpa B dibelokkan ya. Sifat-sifat pada ini bayangan pada lensa cekung itu selalu lumayan dekat diperkecil, terletak di depan lensa ya. Kalau cembung itu lebih rata-rata nyata dan juga terbalik. Bisa diperbesar, bisa diperkecil, tergantung posisi bendanya, ya. Maya itu adalah ini kecilnya tak. Lanjut ya. Contoh. Nah, sebuah benda diletakkan 30 cm di depan lensa dengan fokus 15 cm. Setelah dihitung, bayangan terbentuk sejauh 30 cm di belakang lensa. Yang eh tanyakan, ya, jenis lensanya. Nah, kita pakai persamaan dulu nih. Apakah benar enggak? Harusnya dengan ya jenis lensanya. Nah, karena F-nya positif, fokusnya positif itu akan lensa cembung, ya. Nah, karena sifat bayangan. Nah, di sini kalau di belakang lensa itu daya bayangannya adalah nyata. Di sini ya, tuh. Nyata. Yang kedua, nah, pasti nyata. Dan juga apa? Terbalik. Karena 2F itu sama dengan jari-jari kelengkungan lensa. Pasti bakal terletak di 2F. Kita lihat pembesarannya satu kali dan sama besar. Karena kita mencari pembesarannya M sama dengan S 30 31. Jadi sama besar. Jadi keterangannya adalah jenisnya jenis lensa, sifat pembayangannya adalah bayangan nyata, terbalik, dan juga sama besar. Pembesarannya adalah satu kali. Ya. Untuk soal-soal yang lainnya bisa diamati saja ya. Oke, terima kasih ya. So, see you on top. Bye.